Kita akan naikin saham. Perlu naikin cuan, naikin saham, juga perlu naikin nilai. Masih semester 1 tahu apa? Nah, jadi ini portfolio aku udah screen record tadi. Di sini ada MAPA sama MAPI yang udah plus. Terus ada Saratoga juga yang udah plus. Nah, beruntungnya tadi BSBK kan tadi sempat loss dan di penutupan ini masih bisa ke sell sesuai dengan target price yang aku set. Hai guys, ini hari Selasa tanggal 20 November dan gue tadi baru selesai kelas. Gue langsung cabut ke library buat ketemuan sama Kalis. Wih. Salam tim Orange. Kita lagi berusaha membalikkan keadaan ya guys, karena kemarin walaupun hari Jumat kita berhasil menang live trading. Oke semut, pemenang live trading kali ini adalah Tim Semut Orange. Tim Semut Orange. Cukup banyak pengorbanan di balik itu. Jadi berusaha berjuang karena kita adalah harapan bangsa yang paling agung. Untuk menaikkan ekonomi negara, kita akan naikin saham. Perlu naikin cuan, naikin saham, juga perlu naikin nilai. Gue masih mahasiswa, gue masih belajar, gue perlu ijazah. Catherine sama gua nih darah guys. Tapi kalau dilihat dari gain or loss-nya kita tuh emang udah lumayan lah. Lumayan Semua yang udah gain kita udah jual semua ya guys. Jadi jual. Ingat kata Xi Jinping, hidup itu seperti roda. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini kita udah di atas nih, udah diberi hijau. Sekarang betul. saatnya kan kita di bawah. Iya. Tapi kan kalau di bawah selalu bakal naik lagi at some point. Iya. Halo guys, sekarang tanggal 25 November aku mau ngasih perkembangan portfolio kayak gimana. Pokoknya itu parah banget, semuanya merah. Jadi aku terpaksa harus cut loss karena memang kompetisinya berakhir. Jadi di sini terakhir ada saham-saham yang masih tahan. Itu ada ACES, Ace Hardware, lalu ada Bukalapak, lalu ada Wood, POOD, dan juga satu lagi itu ada MTech, Mahkota Teknologi. Hari terakhir. Kalian berdua sendiri kita berdua sendiri. Gak boleh. Keputusan lagi. Kelas sekali. Pasti pada happy banget nih, hari ini akan diumumkan pemenang semut season 6 ya. Sudah ada prediksi belum siapa yang menang? Tim Orange atau tim biru? Kita sih. Udah siap ya saya? Siap. Siap parah. Siap. Tadi kita sih udah lihat-lihat saham GZCO. Ini apa sih bacaannya? Nih, liatin juga dong kayak Kalian juga beli Gisco kira? Itu iya dulu. Regret sekali. waktu aku beli Gisco cuan sih ya. Ini buktinya udah 130 nih tapi betul. Dan akhirnya kita profitnya lebih cuan. Betul, semoga menang kita. Nah, kita tadi beli juga Goto. Betul, tadi kita beli Goto juga guys. Tadi kita beli Goto di harga berapa Ken? Berapa ya tadi? Kita tadi beli di harga 196. Nah, Kenapa tuh kita beli ini Ken? karena kan lagi di pump ya di Mau dipam. Dengar-dengar dari bandar-bandar di kampus bakal dipam ini Goto. Menurutku pribadi itu merupakan pembelian yang memang cukup oke ya, kelihatan karena memang sebelumnya itu ada pattern kurang lebih ada triple bottom, dia sempat pullback ke area breakout-nya. Jadi sebelumnya di tanggal 2 November itu dia breakout
ya kan? Kemudian dia sempat pullback lagi hingga ke area sekitar 126 di tanggal 4 dan mereka melakukan pembelian di tanggal 7 dengan harapan bahwa ini akan lanjut naik ke atas gitu ya. Betulnya. Tapi ternyata memang gagal dan dia breakdown lagi ke bawah ya, ke sebelum area breakdownnya. Aku mau ngabarin aja, tadi itu aku beli saham MTech di harga 1.730-an, itu aku beli 10 lot. Nah, sebenarnya aku beli saham itu karena kemarin baru aja kayak ngikutin mentorship kelasnya Koko Cuan. Kalau kalian bisa lihat dari chartnya, itu dia kayak forming a head and shoulders gitu kan, dan ada potensi untuk dia naik dan breakout. Jadi aku sedikit koreksi, tadi Audrey ya, itu dia bilang head and shoulders, tapi ternyata bukan. Jadi itu inverted. Jadi sifatnya terbalik teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara pattern tidak ada yang salah gitu ya. Cuma memang mungkin lebih ke arah telat untuk exitnya aja. Akra, hari ini dia memang ada pola dark cloud cover ya. Jadi kita expect harganya bakal turun untuk beberapa hari ke depan. Nah di sini kita bisa mungkin mulai spec buy di resistensinya di sekitar 1340 atau 1350. Memang di sini Adro masuk top losers ya karena kemungkinan turun around like 6%. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ini tuh lagi pas banget di supportnya guys. Jadi tanggal 1 November secara makroekonomi kalau teman-teman lihat itu harga batu bara dunia itu memang sedang drop lumayan dalam. Terus kemudian saham yang kedua adalah Akra. Waktu itu dia sempat auto reject bawah ya. Dan dia menguji kalau nggak salah area support di sekitar 1450. Spekulatif buy itu sebenarnya boleh aja, cuma memang ibaratnya baru penurunan hari pertama, baru auto reject bawah hari pertama itu memang lebih risky sifatnya. Nah sekarang gue itu mau update kalian tentang saham yang gue beli tadi dari EMTK. Sahamnya lumayan juga ya guys, trennya lumayan bagus ya guys, karena ini inverted head and shoulders. Karena itu kita melihat itu udah optimum, udah breakout ya guys, jadi kita bisa beli. Mereka banyak sih. Cocok lagi. Siapa ini? Tuh, sumbernya sama. Saham BBRI itu udah turun ya guys, jadi lumayan. Tadi gue udah dapet ordernya yang gue dari kemarin tuh order lama banget. Sekarang akhirnya sudah kebeli. MTech skenario-nya sama ya, benar dia membentuk inverted head and shoulders, cuma memang tidak tidak lama dia berada di area atas gitu ya. BBR ini merupakan pembelian yang menurutku cukup bagus ya. Kenapa? Karena secara tren itu memang masih up gitu ya. Satu, secara tren masih up pergerakan harga sahamnya. Kedua, secara valuasi sahamnya itu memang lagi murah dibandingkan saham perbankan yang lain. Ini udah jam 9.30 sih. Udah 30 menit lalu sih market buka. Kursinya udah kursi trading. Masih paham. Right direction. Gue udah sempet konsultasi sama guru SMA gue, dan dia itu emang jago trading. Gue disuruh beli PSSI, disuruh beli AMFG, Bima, sama TOWR. Kalau di porto kita sekarang udah cuan sih guys. Minggu pertama. Masih full of hope. Menurutku area belinya agak danger, jadi lebih ke high risk trade. Cuma kalau memang untuk short term ya menarik aja sih pada saat itu ya, karena memang volatil banget. Kalau misalkan dilihat good entry dan juga good exit, karena untuk saham seperti ini itu hampir agak sulit dan hampir nggak mungkin ya kalau misalkan kita nginepin untuk di saham yang seperti ini. Di hari Senin kemarin tuh gue ada nge-sell, gue ngejual BSBK. Sebenarnya tuh BSBK itu yang gue hold dari hari Jumat. Gue tuh kemarin beli di 238, terus gue sell di 250. So take profit sekitar 5%-an. Terus abis itu gue dapet rekomendasi dari Kakalis buat beli SCMA, jadi gue beli di 268. Terus gue langsung sell hari itu juga di 270. TPS sekitar 0,7%-an. Terus selain itu gue beli Pegas, PGAS juga di 1845. Gue cuma beli 3 lot karena mahal banget, say. Japet tiba-tiba. Sebenarnya itu adalah pembelian yang cukup bagus. Why?
Karena sebelumnya yang terjadi adalah secara pergerakan harga itu 4 hari sudah ARB berturut-turut. Jadi sudah digembok ARB 4 hari dan di hari yang kelima atau di tanggal 18 itu auto reject bawahnya terbuka. Dan memang untuk di BSBK sendiri di tanggal 21 dia sempat naik lagi ya. Hingga hike-nya itu kalau nggak salah sampai 13%. Pembelian selanjutnya ada di MDKA ya, di sekitar tanggal 22 November. Jadi harga sahamnya itu sudah dia sudah break ke atas ke sekitar area 4.600, terus kemudian dia koreksi turun ke bawah ke sekitar area 4.300. Aku kemarin beli IMFG, hari ini hari pertama aku. Kita harus bahas dulu strategi saya dalam membeli saham. Strategi pertama, strategi yang banyak orang pakai, menggunakan strateginya Warren Buffett, yaitu don't put all of your eggs. Iya, mencoba menjadi mentor. Baru hidupin lampu. Oh, baru hidupin lampu. Siap. Terus strategi kedua yang aku gunakan adalah strategi nanya Alfred. Aduh. Untuk di saham IMFG sendiri sebenarnya sebelumnya tren pergerakan harga sebelumnya cukup oke ya, di mana di tanggal 25 Oktober dia sempat break trend line-nya ya. Cuma in the end ya sebenarnya masih bisa di hold sedikit lagi. CTRA. Tapi kenapa aku maksa beli CTRA? Karena CTRA itu nama kosanku. Ilmu cocokologi. Itu paling banyak loh. Untungnya paling banyak nih. Oh ini gue kakak kelas coba lihat Sekarang aku bakal nge-reveal kenapa aku beli saham Citra yang untungnya hijau. Aku tidak seperti Jeremy, aku tidak seperti Syarifah, atau aku tidak seperti yang lainnya menggunakan analisis segala macam. Aku menggunakan cocologi. Kali ini cocologinya apa? Citra. Iya, sebenarnya ini kosan gua. Untuk area beli cukup bagus karena ini adalah area support ya, di sekitar area 900. Di sekitar area 910 ya, itu merupakan area support yang memang sudah diuji berkali-kali. Jago emang kertanda alam itu emang sangat Hari ini aku udah mulai beli. Sayang banget ini lagi merah. Wih, lebih banyak yang hijau dong. Wes ada hijau ini tapi ini lupa nggak bilang. Bukan ada itu 3 hijau deh. Dibanding 1, Pus nggak boleh ribut jadi Iya. pantomim. Gini. Pantomim. Hari ini tuh aku udah beli beberapa saham PBRX, Sini, sama Fins. Ya. Tadi tuh udah sempet aku jual yang PBRX. Aku belinya 100. Udah aku jual setengahnya. Pembelian dilakukan di tanggal 3 November ya. Itu merupakan pembelian yang menurutku oke banget. Kenapa? Karena di titik itu saham tersebut itu breakout dengan volume cukup masif. Dapat sekitar hampir 20% ya dalam waktu 2 hari itu. Suhu. Di sini ada pola double bottom yang memang terbreakout dan juga volume cukup masif dan cukup pede juga sih. Terus kemudian next ada di saham Sini. Area belinya sebenarnya agak danger, di mana di sana itu dia tidak ada base sebelumnya. Teman-teman nggak harus lihat juga timelinenya ya, timeline lombanya sampai kapan gitu. Jadi kalau misalkan udah mau mendekati akhir-akhir lomba ya teman-teman harus menyesuaikan. Jadi sebenarnya untuk tim Oren secara kalau aku lihat secara peta kekuatannya lebih suka saham-saham yang gorengan nih, lebih suka. Untuk tim biru agak lebih safety lah. Fortune favors the bull. Yang bagus dari tampilin. Kasih paham nih. Oke, gimana guys pengalaman 5 minggu mengikuti HOTS Championship yang di bagian League Semut nih secara grup. Dari tim Oren dulu deh. Secara grup gimana guys kita? Seru sih. Roller coaster ya. Secara emosi dan secara porto juga. Iya. Itu dari tim Oren ya. Kalau dari tim biru gimana nih? Mungkin lebih disiplin itu sih kok, nyiapin trading plan. Jadi kayak tadi MTech sebenarnya kita udah nyerok dari bawah, tapi exitnya itu kurang disiplin.
Pertama dari tim Oren, kalau aku lihat tim Oren sendiri tadi ya sudah aku sempat mention di depan bahwa memang lebih suka untuk di saham gorengan. Nah teman-teman harus mengerti dulu nih karakteristik saham gorengan itu seperti apa. Ya gerakannya itu sangat-sangat volatil. Terus kemudian untuk tim biru, kalian sebenarnya cukup oke juga karena memang lebih cenderung cara trade gitu ya, secara historical juga lebih menyukai saham-saham yang berfundamental lebih bagus. Ini sengit banget jujur ya karena selisihnya di bawah 1% returnnya. Itu udah tim Oren atau tim biru. Pemenangnya adalah tim Oren menang dengan selisih yield 0,3%. Jadi tipis banget ya. COD nggak ada. Jujur objektif kita itu sebenarnya bukan untuk kalahin tim biru sih. Iya. Objektif kita itu yang penting gak minus. Iya. Itu paling penting. Itu mungkin karena itu kita juga jadi disiplin take profit kan 2% aja harus kita ambil. Kita take profitnya disiplin. Kecil-kecil gitu. Terus kan kita juga kayak tadi disebut juga ya sama Kocan juga kita suka saham gorengan. Kita itu Kita ngincer berempat itu agresif banget. Kita itu kalau misal kan biasanya orang kalau coba-coba kan cuma 1 lot, 2 lot. Kalau kita 50, 100. budget minimal belanja Dan dari itu juga di saham gorengan kan? Iya. Saham gorengan juga. Go big or go home memang udah. Go big or go home. Seru sih. Nggak ada pengalaman seseru ini. Bersyukur juga dapat pengalaman ini. Ya kita bisa dapat ilmu, terus dapat lebih banyak teman ya kan Di? Teman kita ini doang. Loh, kan tim Orange teman kita juga. iya, Gitu. Ya, kita bisa bonding semua. betul. Kayak trading beta itu seru banget waktu itu kan, pressure banget. Pokoknya kayak adrenalinnya rasa banget lah gitu. Habis itu juga komunikasinya jadi makin enak gitu kan ya. Tadinya gak terlalu deket sama Audrey karena kan dia beda tingkat. Karena semut ini jadi bisa temenan, jadi bisa kerjasama dan lain sebagainya gitu sih. Mempererat gitu ya Jer. Betul. Banget Di. Banget. Oke, sampai jumpa di Semut season selanjutnya. The Semut season 6. Kurang lebih sudah 1 bulan hamba mencoba melakukan daily trading dengan segala tenaga, upaya, usaha, air mata, hingga darah. Maaf ini sangat emosional bagi saya. Hai guys, Sherifel di sini. So today kita akan nyari Kelakuan talent di belakang kamera. Nih udah ada kolam renangnya. Tinggal Catherine-nya aja lagi. Roda itu berputar ya. Week 1 kemarin aku suka bagi-bagi watchlist kan, ternyata week 4. Mohon maaf apabila saya mengecewakan semuanya, saya minta maaf terutama untuk tim Oren. Tapi kayaknya tim Oren, anggota lain lebih merah lagi ya.